Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini Pak. Pemirsa, kali ini kita akan mengupas habis tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu benarkah nama iblis adalah Lucifer? Selamat menyaksikan. Ya. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Ini satu tema yang sangat menarik ini Pak Bambang, yang perlu kita ketahui lebih dalam ya Pak ya. Kita akan memulai perbincangan malam hari ini Pak. Dalam pelajaran populer iman yang pernah saya terima Pak, katanya iblis itu malaikat yang jatuh. Namanya semula adalah Lucifer. Tetapi saya sudah membaca dari Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, ternyata tidak ada nama Lucifer sama sekali Pak. Dari mana sebenarnya kata Lucifer ini muncul, dan apakah memang benar setan itu namanya Lucifer Pak? Iya, terima kasih. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah benar iblis itu adalah malaikat yang jatuh? Ya, itu betul. Tapi apakah namanya semula adalah Lucifer? Karena ibu membaca dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, enggak ada kata-kata Lucifer ini Pak ya. Ya memang karena Lucifer itu sesungguhnya tidak ada dalam Alkitab, bahasa aslinya tidak ada. Itu hasil terjemahan bahasa Latin. Itu pun baru dilakukan sekitar tahun 380-an oleh seorang bapak gereja Latin yang datang dari Itali menuju ke Bethlehem, dan dia tinggal di Bethlehem sekitar 30-an tahun. Di sana kalau kita mengunjungi gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, ketika kita masuk ke ruangan gereja ortodok Yunani yang besar itu, kemudian turun tempat palungan itu, lalu setelah tempat kita kelahiran Yesus lihat itu, tempat Pak, kelahiran Yesus, lalu kemudian kan kita setelah doa di situ kan kita naik ke atas lagi. Nah sebelum kita masuk ke gereja Santa Katerina, gereja Katolik, itu di dalamnya ada gua lagi, namanya Gua Hieronymus. Disitulah konon Santo Hieronymus itu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin, artinya untuk Perjanjian Lama itu dari bahasa Ibrani ini ke dalam bahasa Latin, dan untuk Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, yang akhirnya lebih populer disebut terjemahan Vulgata. Vulgata itu hanya simple version, jadi versi yang simple dari Alkitab. Karena sebelumnya itu gereja Roma sudah punya terjemahan Latin, namanya Vetus Latina. Singkat kata, nama Lucifer itu nama yang diambil dari bahasa Latin oleh Santo Hieronymus. Sesungguhnya nama Lucifer itu atau istilah Lucifer itu muncul 4 kali dalam Alkitab bahasa Latin. 1 kali diterapkan untuk setan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Coba kita baca dulu Yesaya pasal 14 ayat 12. Yesaya pasal ke-14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Mana ada kata Lucifer? Enggak ada kan? Ada ya. Dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani ini Biblia Hebraica Stuttgartensia, ini edisi Kristen untuk Alkitab Ibrani, Alkitab Yahudi juga, yang namanya Tanakh, Torah, Nebim, Ketubim, jadi dari Kejadian sampai Maleakhi sini. Itu bahasa aslinya untuk bintang timur putra fajar itu Helel ben Sakar. Tidak ada kata Lucifer. Jadi di aslinya di bahasa Ibrani itu tidak ada Pak Nggak kata-kata. ada. Yang ada bintang timur putra fajar, atau dalam bahasa aslinya Ek Napalta Misamayim, wah telah jatuh dari langit Helel ben Sakar, bintang timur putra fajar. Jadi itu gelar yang disematkan bagi malaikat yang jatuh tadi. Karena itu ketika Hieronymus menjumpai kata Helel ben Sakar, lalu dia terjemahkan dalam bahasa Latin. Kalau kita baca Alkitab Vulgata, dalam bahasa Latin itu disebutkan
kuomudu cecidisti dekailu Lucifer kuimani oriebares. Jadi kata Lucifer itu dari Santo Hieronymus ini. Tapi tadi Ibu bertanya, apakah benar dia adalah malaikat yang jatuh? Kita bisa membaca apa yang Yesus sabdakan sendiri dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Baik, Pak. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi itu kan konteksnya gini ya. Yesus itu punya 12 murid dan 70 murid. Sering kita bahas itu. Kenapa 12 murid? Karena gereja itu Israel baru. Suku-suku Israel itu jumlahnya 12. Maka karena gereja Israel baru disimbolkan dengan 12 murid. Lalu setelah 12 murid, Yesus kan bersabda juga, ada domba-dombaku dari kandang yang lain. Itu kandang bangsa-bangsa. Jumlah bangsa-bangsa disimbolkan angka 70. Kenapa? Karena setelah air bah, Nuh bersama anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, keturunannya berjumlah 70. Nah, konteksnya dalam Lukas pasal 10 itu 70 murid itu diutus. Setelah mereka pulang dari pengutusan, mereka bersaksi. Wah, luar biasa. Setan-setan pun ternyata takluk kepada namamu. Dia lapor kepada Yesus. Lalu Yesus membenarkan itu. Setan-setan tunduk karena nama Yesus. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Karena Yesus berbicara tentang iblis yang digambarkan seperti bintang timur tadi. Yang jatuh ya. Wah, telah jatuh dari langit. Yesus merujuk pada teks ini. Secara tidak langsung artinya Yesus membenarkan tentang kejatuhan setan. Nah, setan itu digelari dengan bintang timur putra fajar. Jadi maka sejak saat itu cuma di gereja barat saja dia Lucifer itu dikenal ya, Pak, ya? sebagai nama setan. Itu pun berkat seorang penulis namanya Dante Alighieri yang kemudian mengambil terjemahan King James, karena King James akhirnya menggunakan itu hanya untuk Yesaya 14 ayat 12. Lalu mulai dikenalkan sejak saat itu ya, seiring dengan King James dan Dante abad 14 itu. Pokoknya ya masa-masa itu. Kata bintang timur itu Lucifer itu dipahami sebagai nama bagi setan. Nah, lalu mulai eksplisit orang berpikir, oh setan itu gelarnya ternyata Lucifer. Padahal tidak. Bukan ya, Pak ya. Ada 4 kata dalam bahasa Latin yang dipakai Hieronymus itu. Yang lain-lain juga disebut bintang timur. Bintang timur dalam pengertian biasa. Memang bintang timur di langit itu. Tapi juga ada satu kata yang itu tidak bermakna setan. Nanti kita bisa runut dibahas ayatnya ya, Pak, ya, satu lebih lanjut satu. ya. Iya, betul. Tapi sangat disayangkan ya, Pak ya, karena kita yang sebagai orang awam yang selama ini kita dengar bahwa Lucifer itu identik dengan setan, Pak. Betul, iya. Nah, ini sangat disayangkan ya, Pak Bambang ya. Ini tapi sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Tapi ini satu pencerahan, paparan yang baru, dan seharusnya ini semua pemirsa juga mendengar, mesti Pak. Mesti paham. Iya, harus paham dan tahu supaya kita tidak tersesat ya, Pak ya. Betul. Gitu. Kasihan juga ini Lucifer ini, kata-kata Lucifer ini. Yang bernama Lucifer dikorbankan. Betul. Kita lanjut, Pak Bambang.
apakah Yesaya 14 ayat 12 itu memang berbicara tentang kejatuhan setan, Pak, ataukah itu bersifat historis, bicara tentang kesombongan dan kejatuhan Raja Babel, Pak? Mengapa akhirnya ditafsirkan secara alegori sebagai kejatuhan setan? Nah, seperti tadi kita baca ayatnya dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20 itu, secara teologis Yesus setuju bahwa setan itu adalah malaikat yang jatuh. Maka ketika dilapori ternyata setan-setan pun tunduk karena namamu. Iya. Yesus katakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Namun kamu jangan bangga. Yesus memberi kuasa menginjak ular, artinya menginjak pekerjaan setan. Dan kalajengking itu gambaran tentang kuasa-kuasa kejahatan itu telah ditundukkan. Tapi itu bukan itu yang membuat kamu harus bangga. Tapi yang menjadi kamu bangga karena namamu sudah terdaftar, tercatat di surga. Jadi artinya hal-hal yang sifatnya historis itu kemudian tidak salah ditafsirkan secara alegoris sebagai kejatuhan setan. Karena kalau Yesaya 14 itu memang konteks aslinya kan bicara tentang kesombongan Raja Babel. Raja Babel, ya. Manusia sampai mengatakan, aku mau naik ke takhta yang maha tinggi itu siapa? Pangkatmu apa? Kan itu kan manusia biasa, sebesar apapun kuasamu sebagai raja. Kalau kata orang Jawa itu ojo adigang adigung adiguno, artinya mengandalkan kegagahannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya. Usia manusia cuma 70. Betul. Kalau kuat 80 kan gitu. Maka dibalik klaimnya manusia-manusia yang sombong itu sesungguhnya dia ditumpangi oleh penumpang gelap. Itulah setan. Makanya siapa yang sombong, siapa yang bohong, yang suka jatuh, itu pasti simbolnya setan itu sendiri. Jadi Yesus membenarkan alegori itu sebagai kejatuhan setan ya Pak ya. Betul. Oh, oke. Tadi Bapak tunjukkan bahwa nama Lucifer itu berasal dari Alkitab terjemahan Latin ya Pak ya. Karya Santo Hieronymus pada tahun 380-an. Berarti sebelum abad 4 Masehi, iblis itu belum dijuluki Lucifer ya Pak ya? Ya mungkin kalau kita membaca karyanya Dante ya, itu kata bintang timur karena dia membaca dalam Alkitab bahasa Latin, mungkin kita perlu melacak lagi dalam terjemahan sebelum Vulgata misalnya. Memang kata bintang timur diterjemahkan dengan Lucifer, tapi tidak setiap bintang timur itu kan gelarnya Lucifer. Seperti itu. Namun setelah terbitnya terjemahan Alkitab bahasa Latin itu nanti berkembang pada abad ke-14 kan, itu abad ke-4, abad 14 menjelang abad 15 itu kan masanya Dante Alighieri, kemudian membuat buku sastra itu digambarkan tentang Lucifer. Nah kemudian mungkin King James mengikuti itu. Jadi teks-teks lain dalam Alkitab yang juga diterjemahkan Lucifer oleh Hieronymus dalam bahasa Latin, itu semua diterjemahkan Morning Star. Tapi oleh King James khusus Yesaya 14 ayat 12 itu gini Lucifer. Ketika taruh di sini. Tapi yang lain-lain enggak dibahasa Lucifer, diterjemahkan bintang timur. Akhirnya gelar Lucifer itu hanya dijumpai di Yesaya 14 ayat 12. Sementara ayat lain yang juga diterjemahkan Lucifer dalam bahasa Latin enggak disebut, bahkan yang maknanya positif, bukan makna setan. Misalnya kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di sini juga bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Iya. Ini dalam bahasa Latin juga Lucifer. Jadi Santo Hieronymus menerjemahkan 2 Petrus pasal 1 ayat 19 ini. Et Lucifer
Oriatur in cordibus vestris, sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Jadi ini maknanya bukan setan ini. Bukan setan, positif maknanya. Tapi tetap Lucifer ya Pak ditulis. Lucifer juga di sini. Iya. Dan di dalam Alkitab tradisi Latin ya, termasuk tradisi yang dipakai oleh gereja Katolik ritus Latin, itu Yesus disebut sebagai Lucifer. Bintang timur kan gelarnya Yesus. Iya. Jadi bintang timur itu dipakai untuk Yesus, tapi juga dipakai untuk iblis. Lucifer. Lah itu rumit kan? Iya. Nah jadi artinya gara-gara King James hanya memakai kata Lucifer di Yesaya pasal 14 ayat 12, sementara dalam bahasa Latin 2 Petrus pasal 1 19 juga Lucifer. Sampai Lucifer dan Lucifer terbit dalam hatimu. Itu enggak diterjemahkan, enggak dipakai kata Lucifer, tapi morning star terbit dalam hatimu. Di King James tadi ya Pak ya? Di King James. Jadi akibatnya karena Lucifer hanya dipakai untuk Yesaya 14 ayat 12, sementara teks ini bicara tentang kejatuhan iblis, maka akhirnya Lucifer identik dengan setan, iblis. Oh, iya, Padahal enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya Pak. Iya. Tapi ini sudah terlanjur berkembang ya Sudah Pak terlanjur berkembang di mana-mana. Oh, apakah tidak ada Pak satu penyanggahan gitu mungkin dari ahli-ahli yang mengenai tahu Saya tentang kira hal ada, ini? karena begini, tradisi ini hanya ada di gereja barat. Jadi di gereja barat artinya gereja ritus Latin, gereja Katolik, yang terutama dipakai di lingkungan Protestan. Kalau di Katolik enggak. Enggak ya Pak ya? Karena Katolik masih pakai bahasa Latin utuh kan. Jadi di gereja Katolik kan ritusnya pakai bahasa Latin, misanya pakai bahasa Latin, dan dasarnya Hieronymus ini, Vulgata. Jadi dia bisa membedakan Lucifer yang dikutip itu Lucifer yang di mana, bukan Lucifer yang di Yesaya. Nah tapi kalau gereja-gereja Protestan yang memakai terjemahan King James, akhirnya salah kaprah. Lucifer disebut sebagai identik dengan setan. Nama setan. Iya. Bahkan mungkin kita sebagai orang awam Pak, itu taunya Lucifer itu ya identik dengan setan itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah ini satu pengalaman dan paparan yang baru, penjelasan yang baru nih Pak, yang perlu kita tahu juga ini ya Pak ya. Kita lanjut ya Pak ya. Silakan. Apakah ada tokoh dalam sejarah gereja yang bernama Lucifer Pak? Kalau ada kasihan sekali nih. Namanya dipatenkan. Iya, dipatenkan dengan setan soalnya Pak. Ada Pak ya? Ada. Namanya adalah Lucifer dari Cagliari. Lucifer dari Cagliari ini dia orang yang paling keras menentang Arius. Dalam sejarah gereja, Arius ini adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, adalah Allah sendiri. Iya. Itu Konsili Nikea tahun 325 akhirnya menganatema Arius itu sebagai ajaran sesat yang keluar dari kebenaran. Karena dia mengatakan ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Ada waktu di mana putra Allah itu tidak ada. Loh, kalau Yesus itu putra Allah artinya bukan Allah itu beranak secara fisik. Gak ada lah orang Kristen yang seprimitif itu kan. Tapi artinya anak Allah itu artinya firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman yang kekal, yang bersama dengan Allah itu kan tidak mungkin diciptakan. Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Maka tidak mungkin firman diciptakan. Dalam konteks itulah Yesus disebut anak Allah. Nah, ketika Konsili Nikea memutuskan Arius itu sesat, ini orang yang bernama Lucifer dari Cagliari ini memegang teguh Konsili Nikea. Lalu dia saking kakunya, uskup-uskup yang dulu pernah salah dalam mengajar tidak boleh lagi diangkat. Wah, akhirnya dia bertengkar sendiri dengan sesama tokoh gereja. Kamu ya bolehlah kamu menegakkan ajaran yang benar, tapi jangan sekaku itulah. Tapi orang-orang yang mengikuti Lucifer ini akhirnya disebut kaum Luciferian.
Kaum Luciferian itu sebetulnya keyakinannya benar, membela iman yang benar, tapi caranya keliru. Salah. Makanya lo orang kan pernah bisa salah. Betul. Salah rumusan setelah dia bertobat kan selesai. Oh tidak bisa, dia harus dibaptis ulang katanya. Nah ini kelompok yang pengikut Lucifer ini. Tapi bukan Lucifer setan. Lucifer tokoh gereja yang sangat kaku ini. Makanya disebut pendukungnya kaum Luciferian. Tapi artinya Lucifer itu tidak salah ajarannya. Lucifer tokoh gereja ini loh. Tapi caranya kaku, caranya salah, maka kontraproduktif sehingga ada pendukungnya yang fanatik. Pokoknya orang yang sudah pernah salah. Dianggap menyangkal Yesus, militan yang berlebihan. Itu tidak diterima di persekutuan gereja. Tidak boleh diangkat jadi uskup. Kalau dia bertobat harus dibaptis ulang. Nah itu dalam sejarahnya ada nama Lucifer tuh. Itu orang yang sangat membela militan keilahian Kristus. Aduh ini luar biasa nih Pak Bambang. Saya pernah melihat Pak tayangan video yang menuduh bahwa Paus itu menyembah Lucifer. Sebab dalam sebuah misa nama Lucifer jelas-jelas disebut. Apakah ini akibat dari keawaman kita Pak? Khususnya aliran Pantekosta ya Pak ya, atau karismatik gitu, tentang sejarah gereja kuno, termasuk asal-usul setan dipanggil dengan Lucifer ini Pak. Iya, tadi saya bilang tentang 4 istilah yang diterjemahkan Lucifer. Mungkin kita sebelum menjawab tentang Paus yang dituduh menyembah Lucifer ini, kita bisa baca ayat-ayatnya dulu, ayat-ayat yang mengandung kata yang diterjemahkan Lucifer oleh Hieronymus. Yesaya 14 ayat 12 tadi kan diterjemahkan Lucifer, kue mane orie baris. Sekarang kata Lucifer juga muncul dalam Ayub pasal 11 ayat 17. Maknanya bukan setan di sini. Ayub 11 ya Pak ya. Ayat 17. Ayub 11 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Nah, boker diterjemahkan Lucifer. Boker itu pagi. Makanya boker top selamat pagi ya kan. Lah kata boker bukan boker pelawak bukan. Boker top selamat pagi. Kata pagi di sini juga diterjemahkan Lucifer. Itu di dalam Ayub pasal 11 ayat 11. Ada lagi pasal 38 ayat 32. Ayub 38 ayat ke-32, demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau menerbitkan rasi bintang pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Bintang biduk itu diterjemahkan juga Lucifer. Dalam Vulgata. Aslinya bahasa Ibrani Mazarot. Jadi ada 4 kata yang diterjemahkan Lucifer oleh Hieronymus. Yang pertama Helel. Itu artinya setan tadi. Helel bin Sakar. Itu dari Yesaya pasal 14 ayat 12. Lalu Ayub 11 ayat 17. Boker diterjemahkan juga bintang timur. Putra Lucifer. Lalu Ayub 38 ayat 32. Mazarot diterjemahkan bahasa Indonesianya bintang biduk. Juga diterjemahkan Latinnya Lucifer. Lalu tadi yang kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai Posporos, bintang timur dalam hatimu, terbit dalam hatimu. 4 kata ini dalam Alkitab bahasa Latin semuanya diterjemahkan Lucifer. Hanya kacaunya di King James hanya Yesaya 14 ayat 12 saja kata Lucifer dipakai dalam bahasa Inggris. Dari Latin tidak diterjemahkan, dipertahankan bahasa Latin meskipun dia menerjemahkan dari bahasa Ibrani. Mungkin untuk keren-kerenan itu Lucifer, nama bagus, dipakai di situ. Tapi yang kata boker, mazarot dan posporos yang artinya juga bintang timur diterjemahkan morning star. Jadi itu karena King James yang bikin itu. Ya, Pak, ya. Nah terus di kalangan ritus Latin, Yesus disebut juga bintang timur dalam kitab Wahyu. Dan itu yang pada misa Paskah Latin, kemudian saya pernah nonton videonya itu pernah
viral kira-kira tahun 2015, 2016 lah ketika itu Paus itu sedang bukan Prancis kalau nggak salah, Paus Benediktus mungkin ya, saya lupa itu. Tapi waktu Misa Latin itu ini buktinya Paus itu menyembah Lucifer. Biasanya itu orang-orang yang kebanyakan, tidak semuanya, orang-orang karismatik, karena dia tidak pernah belajar bahasa Latin, nggak pernah belajar terjemahan Alkitab Vulgata, Vetus Latina, begitu. Perdengarkan itu video, diperdengarkan. Lalu di situ saking seringnya saya nonton tuh penasaran itu, sampai saya bisa menirukan nadanya. Jadi waktu misa malam Paskah itu dikatakan gini bahasa Latinnya, Flamatius Lucifer matutinus inveniat ile inquam Lucifer quenescit ocasum Christus filius tuus. Moga-moga saya benar karena saya bukan Romo ya. Artinya gini, dengan bintang timur yang tak kunjung terbenam yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahyanya, dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Itu ritus bener-bener nyembah Kristus. Kristus Sang Putra Bapa, bintang timur yang terbit, luar biasa. Iya. Lalu karena keawaman kita dianggap, wah ini Lucifer menyembah setan. Padahal yang dimaksud putra bintang timur itu sebetulnya dari Wahyu 22 ayat 17. Coba kita baca di Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Iya. Nah, itulah yang kok dimaksudkan dalam misa Latin itu. Iya. Dan kemudian kalau kita membaca kitab Bilangan pasal 24 ayat 17, Yesus disebut bintang yang terbit dari Yakub. Ini bisa kita baca Bilangan pasal 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17, demikian firman Tuhan. Aku melihatnya tetapi bukan sekarang. Aku memandangnya tetapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Inilah nubuat Kristus sebut sebagai sang bintang. Dan itu gelar Mesias. Sang bintang terbit dari Yakub. Makanya Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan Yesaya pasal 14 tadi. Loh, ini sangat disayangkan ya Pak Bambang. Akhirnya menjadi fitnah sesama Kristen. Karena mohon maaf nih Pak, saya pernah juga hamba Tuhan tuh menyebut Lucifer tuh identik dengan setan. Jadi ini kan salah kaprah ini Pak. Iya betul. Aduh, tapi dengan kita melacak sejarahnya, dari bahasanya, dari pemakaiannya dalam ritus Latin. Luar biasa ya ternyata Pak ya. Tidak ada kaitannya. Jadi apalagi sampai nuduh Paus sebagai penyembah itu setan, yang sangat itu kan disayangkan keterlaluan itu Pak. Kalau dari bahasa aslinya sendiri tidak ada kata-kata Lucifer ya. Nggak ada. Luar biasa Pak. Jadi kita sudah seharusnya akhir-akhir ini akhir zaman ini harus lebih mengerti ya Pak ya. Kalau enggak kita disesatkan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Iya itu sudah Tuhan sudah katakan sendiri ya Pak ya. Betul, ya. Aduh, terima kasih banyak Pak Bambang. Demikian pemirsa, bincang-bincang kami malam hari ini kiranya boleh menjadi satu pengertian, pemahaman dan wawasan yang baru buat kita. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang tidak benar. Seperti dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati.